diam semua. Ada apa ini? Maka untuk Bupati Solo Kap 1 ini bukan dalam kapasitas sebagai penyampaian, dalam kapasitas Ketua Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah untuk menunda pelaksanaan Bupati Solo Kap 1 ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang. Ya, tadi karena Pak Mulyadi, tadi karena Pak Denny dulu, kita silakan. Oke. Ya. Bagus. Ini lebih akal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih pimpinan. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, tetapi saya mohon ini tidak diinterupsi, karena kita tidak akan pernah berdebat dalam ini. Yang pertama masalah APBD yang sudah kita sahkan. Tentunya kita berharap kepada SKPD, baik di Sekuan maupun di SKPD yang lain, termasuk juga ketua TPD, kita harapkan tidak mengotak-atik APBD itu. Sudah kita sah. Sebab pengalaman kita di APBD perubahan 2022, begitu APBD perubahan kita sahkan, ada kegiatan yang berubah tanpa sepengetahuan DPP. Salah satunya saya buka pengadaan baju anggota DPP. Yang awalnya dari APBD perubahan yang kita ketok palu itu 6 sel dengan paguran 400 miliar, 400 juta. Tapi tiba-tiba di APBD perubahan sudah disahkan tanpa sepengetahuan anggota DPP, dananya sudah tinggal hanya 200 juta. Dan ini adalah pidana sebenarnya kalau ini digadukan. Tidak ada satupun anggota DPD yang tahu bahwa sudah dari 6 sel 400 juta jadi 200 juta, lalu kemudian itu di-PL-kan. Yang menang PL-nya orang sekarang. Oleh karena itu, supaya ini tidak terjadi kembali di APBD 2023, mohon masing-masing halaman per halaman, page per page itu, di APBD itu, ditandatangani dan diparaf oleh Wakil Ketua DPD, oleh pimpinan DPD, masing-masing halaman. Sehingga kalau ada 700 halamannya, masing-masing memarahinya 700. Ini untuk memastikan APBD tidak rubah-rubah di kemudian hari. Saat ini saya sampaikan kepada Pak Sekda maupun Pak Sekwan, bahwa merasa kecewa dengan hal ini, bahwa pengadaan baju dinas anggota DPD dari tadinya 6 step jadi 3 step tanpa sepengetahuan anggota DPD. Padahal 2021 pengadaan baju dinas tidak di ACC atau tidak diadakan pengadaannya pada dana sudah ada 400 juta. Satu. Yang kedua, ini kenapa tadinya saya mengharap Pak Bupati hadir. Saya ingin menyampaikan hal ini. Ada wali negari yang diberhentikan, tapi menurut saya ada prosedur. Dan ada wali negari yang dipecat. Begitu pemecatannya itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, menang. Yaitu wali negari Koto Gadang Gugur. Dia sudah menang di Petun Medan, lalu dimasukkan surat itu ke DPRD agar DPRD memanggil asisten 1 dan bupati agar jabatannya dikembalikan kepada dia. Sampai hari ini DPRD tidak pernah memanggil. Sudah 3 kali surat masuk Pak. Lalu di mana fungsi kita sebagai fungsi pengawasan? Tidakkah merasa Pak wali negari yang dipecat itu merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya? Mana peran kita? Komisi 1 dalam hal ini. Sudah 3 kali Pak Calesa memasukkan surat ke DPD, tak pernah digubris. Mohon ini disampaikan, saya ini live. Oleh karena itu saya menyampaikan pada forum ini, karena Petun sudah menang oleh wali negari Gugur Koto Gadang, mohon ini menjadi catatan bagi kita. Mungkin ada win-win solution sehingga secara konstitusional tidak dirugikan. 3. Sejak tanggal berapa Pak Bupati Umroh, saya dapat kabar bahwa PLT-nya Keseda. Lagi-lagi Pak masalah PLT. Ini lagi-lagi tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2024, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa PLT itu mesti ke Wabuk bila bupati berhalangan sementara atau berhalangan tetap kena pidana besar. Tetapi Pak Sekda sebagai orang yang mengerti dengan masalah administrasi negara masih menerima sebagai PLT secara tertulis dari bupati. Saya ini perlu saya sampaikan ini. Kalaupun tidak ada, lalu bagaimana? Bahwa Wabuk merasa tidak mendapat mandat. Saya tahu bahwa Pak Sekda waktu itu mencoba mengatakan saya tidak dapat mandat Bapak. Logika saya mengatakan, tidak mungkin bupati keluar daerah keluar negeri 13 hari tidak berikan mandat pada seseorang. Ini negara ini Pak. Lalu kalau misalkan terjadi chaos negara ini siapa bertanggung jawab?
Oleh karena itu, saya katakan kalau PLT itu sudah mulai dari sekarang kita sudah sepakat karena PLT adalah wabuk, kalau bupati berkenan tidak berkenan hadir, maka PLT-nya kita wabuk. Mulai dari sekarang sampai paripurna selanjutnya. 3, 4. Ini sudah sering saya sampaikan baik dengan mitra kerja maupun dengan TAPD. Di mana-mana baliho yang naik di tepi jalan, dananya dengan dana APBD, itu mereknya pemerintah daerah Kabupaten Solo mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Dan anggaran itu jutaan rupiah tuh Pak. Tetapi foto yang naik di baliho itu adalah foto bupati dengan istrinya. Padahal itu milik pemerintah daerah dan dibayar oleh uang negara. Yang namanya pemerintah daerah itu bukan FPRD Asda dengan ibunya, tapi FPRD Asda dengan John Pandu. Tetapi Dewan diam semuanya Pak. Ini kritikan saya kepada anggota DPRD dan kepada TAPD juga. Apakah sah penggunaan APBD seperti itu? Dalam hal ini Wakil Bupati John Pandu merasa dirugikan secara politik. Oleh karena itu ke depan, karena ini nampaknya sudah akur bupati dengan wakil bupati, mohonlah kiranya kalau ada baliho-baliho, ini akan ada baliho selamat Hari Raya Idul Fitri, pemerintah daerah mengucapkan, mohon menaikkan fotonya, foto bupati dengan wakil bupati. Saya dapat berita juga Pak, bahwa ada surat tertulis kepada para wali negari oleh bupati yang ditandang oleh Pak Sekda, mengucapkan selamat harap wali negari membuat baliho masing-masing, mengucapkan selamat Idul Fitri, tapi fotonya foto bupati dengan bininya. Ada tulisan itu. Sehingga wali negara semua membuat baliho ucapan selamat Idul Fitri antara wali negara, foto bupati dengan istrinya. Saya kira ini adalah main-main. Dalam hal ini saya ingin menggunakan hak saya sebagai anggota DPR sebagai fungsi pengawasan, karena ini adalah proses membelanjakan uang negara dan mesti sesuai dengan aturan. Kalau ini akan menyalahi. Terakhir, saya dapat informasi dari provinsi, pemerintah provinsi Sumatera Barat. Dalam ini Pak Wakil Gubernur, termasuk juga beberapa waktu lalu kita ketemu dengan Pak Gubernur. Belum sekalipun rakor yang dilakukan oleh Gubernur dihadiri oleh daerah Kabupaten. Baik itu rapat musrembang provinsi yang notabene adalah mengatur, membicarakan tentang porsi-porsi anggaran. Apa kata Pak Wakil Gubernur pada waktu itu? Jangankan bupati yang hadir, sopirnya saja tidak apa-apa kami terima. Jangankan wakil bupati yang datang, sopirnya jadi juga lah. Sehingga 19 kabupaten kota yang ikut musrembang di provinsi, hanya 18 satu-satunya kabupaten yang tidak ikut adalah Kabupaten Solo. Ini saya berani mengatakan dari referensi ini jelas. Oleh karena itu ke depan, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Solo. Contohnya, terjadi musibah banjir bandang di daerah Kotosani. Ada 5 orang yang kena. Sebenarnya itu ada bantuan dari pemerintah provinsi dan BPD provinsi. Tetapi oleh karena surat dan naik dari kabupaten ke BPD provinsi, bantuan itu tidak bisa diturunkan karena permohonannya mesti dari pemerintah kabupaten. Ada 5 orang yang kena di Kotosani Pak. Tanya kemudian. Tapi tidak bisa dibantu oleh provinsi. Saya turun dengan Pak Audi waktu itu. Ini akibatnya tidak terjadi koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten yang baik. Oleh karena itu menurut saya, mohonlah ini jangan dikedepankan ego kita sebagai pemerintah daerah. Walau bagaimanapun Buya Mayati dan Audi Jonadi adalah pimpinan tertinggi di provinsi ini, dan kita tak bisa tidak berkomunikasi dengan mereka. Oleh karena itu saya sebagai anggota DPRD menyarankan ini kepada pemerintah daerah agar masyarakat tidak dirugikan secara politiknya dan secara anggarannya. Mohon ini dijalin komunikasi dengan baik. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saya hormati pimpinan DPRD yang saya hormati. Terakhir, saya kasih dengan ketua DPRD. Mungkin saya yang berani menyampaikan ini, bahwa ketua DPRD datang hari ini ke kantor DPRD dalam sidang paripurna pakai motor BA3. Itu motornya Pak. Saya tanya, kenapa Pak Ketua pakai motor pakai plat BA3? Mobil saya rusak dan sekretariat tidak mau membetulkan. Itu saksi. Silakan lihat mobil motornya di depan. Motornya trial. Ya betul Pak. Kenapa pakai motor? Mobil saya rusak, nggak bisa jalan dan sekor nggak mau membetulkan. Ini apa-apaan nih? Belum lagi saya katakan Pak Ketua DPRD, Pak Wakil Bupati, mohon ini dicermati. Beberapa kali Ketua DPRD jalan dinas di luar daerah tidak pakai ajudan, sehingga map dibawa sendiri Pak ke kementerian.
Ketua DPRD ini Pak pakai wawan sendirian. Iponi Munir saja sebagai wakil ketua pakai tidak ke Jakarta. Ini lembaga ini Pak. Ikon daerah, ikon lembaga DPRD itu bukan Dodi Hendra sebagai pribadi dia, tapi Dodi Hendra melekat sebagai ketua DPRD dan ikon lembaga DPRD. Nggak bisa dilecehkan oleh siapapun. Saya sebagai orang yang membela Dodi Hendra bila ini diperlakukan tidak baik oleh siapapun. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya mohon ini kearifan kita agar tidak dipahami oleh orang-orang, termasuk terakhir belum saya akhiri. Saya kurang setuju kalau bupati sebagai daerah minta nama, mencak mana-mana. Terus sampai ke Pak Sekda, Pak Wakil Bupati. Di Agua marah-marah, di Puskesmas marah-marah dan itu diviralkan. Saya katakan, bupati hari ini adalah ikon lembaga, ikon daerah. Dia mewakili 385.000 masyarakat Kabupaten Solo. Dia tidak boleh melakukan di luar dari kontrol dia, karena ini gambaran masyarakat. Oh, dia marah karena ada masyarakat dia dipecat 101 orang dipecat oleh Ekua. Masih ingat kita ketika EPRD memecat 1.700 ATHL kita? Di mana nurani kita? Ada orang yang marah? Tidak ada orang yang marah. Ini Aqua perusahaan internasional memecat anggotanya pegawainya 101, kita minta. Gimana cara berorganisasi negara kita ini? Siapa yang peduli dengan 1.700 mereka kita dipecat oleh THL dipecat oleh pemerintah daerah? Tidak ada yang peduli. Anggota DPD diam semua. Malah mereka banyak yang sudah beristri berumah tangga. Belum lagi jadi bupati. Korupsi pimpinan. Saya berharap ini tidak korupsi. Jadi Saya sudah selesai. Saya bisa selesai. Oleh karena itu saya mengkritik lembaga DPRD hari ini. Terus saya interupsi Pak, kita berteman. Saya mengkritik lembaga DPRD. Mohon hari ini kita mulai gunakan fungsi anggota DPRD sebagai fungsi yang tiga itu: pemasak, penganggaran, kemudian budgeting. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.